5. Mau turun ke lift berapa? Ayo. 1. Salah. 2. Salah. 3. Salah. Begitu. 8. Lift 8. Lift kita. Lift keren. Ayo, yang lain. Iman gak usah jawab. Yang lain lagi. Cepat. Ayo, melatih otaknya biar fresh gitu. Oke. Ibu sekarang berada di lift 6, mau ke lantai atas. Itu lift berapa ya? Lift 1. Salah. 3. Pintar, Riz. Oke. Sudah pada tahu semua? Baik, caranya. A few moments later. Oke, baiklah. Kita masuk pada pembelajaran kali ini. Oke, ada yang tahu pada Ibu akan membahas materi mengenai apa sekarang? Tidak tahu. Oke, Ibu akan membahas mengenai menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, pengertian perbuatan zina di sini yaitu secara bahasa berasal dari kata zana yang sini yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Secara harfiah berarti perbuatan keji. Ada yang tahu perbuatan keji di sini apa? Perbuatan kotor. Iya, pintar banget, perbuatan kotor. Jadi zina secara istilah ini yaitu hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Nah, ada pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Di sini hukuman bagi pelaku zina terdapat 3 hukuman. Yang pertama yaitu hukuman pelaku zina musam, yang kedua yaitu hukuman pelaku zina ghairu musam, dan yang terakhir yaitu hukuman pelaku zina dalam KUHP. Zina musam, ada yang tahu di sini apa itu zina musam? Belum tahu, Ibu. Belum tahu. Jadi zina musam di sini adalah perbuatan zina yang sudah dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama menikah. Hukumnya juga berat, yaitu hukuman dicambuk atau didera sebanyak 100 kali. Yang kedua yaitu hukuman rajam atau hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Untuk hukuman pelaku zina ghairu musam yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Hukumannya juga ada 2. Yang pertama yaitu apabila gadis dan perjaka maka hukumannya itu dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Dan yang kedua yaitu apabila seorang janda dan duda maka hukumannya itu 100 kali dera atau hukum rajam hingga meninggal dunia. Oke, kita lanjut di hukuman pelaku KUHP. Hukuman dalam KUHP. Menurut pasal 284 tadi, hukumannya itu 9 bulan penjara. Sebab menganggap bahwa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan itu di luar perkawinan adalah zina. Penerapan hukuman zina dalam Islam terdapat 4 kriteria. Yang pertama yaitu perzinaan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah atau disengaja. Yang kedua yaitu pelakunya adalah mukhalaf. Yang ketiga yaitu dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Yang
di bukti-bukti terjadinya perzinaan. Terdapat saksi dan pengakuan. Yang pertama, saksi. Adanya 4 orang saksi. Menurut ijtima ulama, saksi dalam tindak pidana zina haruslah berjumlah 4 orang laki-laki. Ciri-cirinya yaitu Islam, balik, berakal, hifzun atau mampu mengingat, dapat berbicara, bisa melihat, dan adil. 1 orang saksi laki-laki dapat digantikan dengan 2 orang saksi perempuan. Nah, pengakuan di sini menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, 1 kali pengakuan itu sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman zina bisa diterapkan setelah adanya 4 kali pengakuan. Sedangkan menurut KUHP, kita sekarang menelaah isi kandungan Quran surat Al-Isra. Minta siapa yang di sini bisa bacakan ayatnya? Al-Isra ayat 32. Saya. Ya, silakan Anissa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah, artinya lagi Bu. Iya. Janganlah engkau mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu perbuatan yang keji, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul sekali. Nah, perbuatan zina, isi kandungannya juga menerangkan bahwa janganlah engkau berbuat zina. Zina saja itu sudah terlarang, apalagi sampai melakukannya. Maka tentu saja pelakunya yang telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang buruk, karena hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat, antara lain tercerabutnya akar kekeluargaan atau nasab, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu dan kemaksiatan, serta terjadinya degradasi moral di tengah masyarakat. Ada contoh perilaku mendekati zina. Siapa yang tahu mungkin? Berpacaran. Iya, apalagi Berpacaran dengan yang bukan mahram. iya, betul. Pergaulan bebas. Iya, betul sekali. Nah, menjalani pergaulan bebas itu seperti berpacaran, berduaan di tempat umum atau di tempat sepi, melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, berpelukan, berciuman, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang syahwat. Yang ketiga yaitu berkhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Dan yang terakhir yaitu menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat, tipis dan transparan, serta memperlihatkan bentuk tubuh. Jadi gitu ya contoh perilaku mendekati zina. Ada juga dampak perbuatan zina. Menurut Imam Suyuti, dampak perbuatan zina itu dibagi menjadi 2, yaitu dampak di dunia dan dampak di akhirat. Dampak di dunia itu yaitu menghilangkan kewibawaan, yang kedua yaitu menyebabkan kekafiran, yang ketiga yaitu memperpendek umur. Dan yang dampak di akhirat ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama mendapat murka Allah, yang kedua yaitu mendapat hisab yang buruk, dan yang terakhir yaitu mendapat siksa yang pedis. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin bertanya? Ada Ibu? Oke, Ibu tutup dengan sama-sama doa kafaratul majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.